Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini di malam Jumat kembali kita diberikan kenikmatan untuk bersama-sama menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat maghrib berjamaah, insyaallah kita lanjutkan dengan bermajlis antara maghrib dan isya sambil menunggu salat isya. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang al-massu alal khuffain. Kita sudah masuk syarat-syarat sahnya mengusap dua khuf. Kita sebutkan syarat yang pertama pada pertemuan yang lalu, seperti yang kita sudah baca dalam matan. Di dalam matan ada 3 syarat yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja. Kemudian di Kifayatul Akhyar ditambah syarat yang kedua dan ketiga dalam matan dijadikan 1 poin, yaitu an yakuna al-khuffu salihan lil mash. Khuf itu saleh untuk dimasah, saleh untuk diusap. Saleh artinya di sini memenuhi syarat, memenuhi syarat untuk diusap, dan syarat-syarat yang terpenuhi atau salahiyahnya, bahasa kita apa salahiyah itu, berlakunya, lawan dari kadaluarsa itu. Baik. Salahiyah yang pertama sudah disebutkan bahwa al-khuf itu harus menutup seluruh bagian kaki yang dicuci ketika wudu. Jadi gambarannya dari ujung jari sampai menutup kedua mata kaki. Kemudian syarat yang salahiyah yang kedua, atau dalam matan disebut dengan syarat yang ketiga. Kita baca Kifayatul Akhyar, sebutkan oleh penulisnya rahimahullahu taala, al-ayyakunal khuffu qawiyan bihaitsu yumkinu mutaba'atul masyi alaihi biqadri ma yahtaju ilaihi al-musafir fi hawaijihi indal hatti wat tirhal. Artinya apa? Syaratnya bahwa khuf itu adalah khuf yang kuat. Kekuatannya dilihat dari sisi apa? Kekuatannya dilihat dari sisi memungkinkannya digunakan untuk berjalan, sesuai dengan hajat orang yang musafir.
baik ketika dia berhenti ataupun melanjutkan perjalanan. Ya. Jadi sepatunya harus bisa digunakan untuk berjalan yang cukup jauh. Ya. Jadi terbuat dari bahan yang kokoh maksudnya. Ya, terbuat dari bahan yang kokoh dan kuat. Ya. Kenapa? Alasannya li'annal masha rukhisa lamma tad'u ilaihil hajah fi lubsihi mimma yumkinu mutaba'atul masyi alaihi wa huwa kadzalik wa ma la fala. Ya, kenapa harus disebutkan khuf itu harus kuat digunakan untuk berjalan? Ya. Karena mengusap khuf itu merupakan rukhsah, keringanan. Karena apa? Karena dia atau orang tersebut menggunakan khuf yang untuk membukanya itu apa namanya? Merepotkan. Ya, buka tutup merepotkan, agak merepotkan. Ya, karena dia merepotkan maka diberikan keringanan. Ya. Nah, kalau sepatunya itu cepat terbuka, berarti unsur merepotkannya hilang. Maka kalau unsur merepotkannya hilang, berarti keringanannya juga hilang. Ya. Nah ini. Maka kalau sepatunya seperti sepatu kita, Keds, ya, itu kan cepat sekali dibuka, apalagi sepatu kain. Ya. Apalagi sepatunya tidak tertutup sampai mata kaki. Ya. Biasanya orang pakai sepatu, dia injang juga di belakang. Kalau kita dulu sekolah, ya, pergi di sekolah itu, dari rumah ke sekolah, sepatu dipakai sempurna. Nanti pulang, tinggal diinjang itu di belakangnya. Ya. Apalagi kita sekolah dulu, sholat duhur di sekolah. Ya. Jadi kalau mau berwudu, ribet itu pasang sepatu sampai tertutup semua, jadi diinjang itu bagian. Jadi sendal dia, sepatu sendal. Ya. Karena kita sering injang tumit sepatu, itulah muncul ide bikin sepatu sendal itu. Sepatu sendal yang tumitnya tidak tertutup. Ya. Nah ini ya, alasannya. Jadi alasannya itu rukhsah atau mengusap sepatu itu diberikan sebagai keringanan. Ya, karena memang dibutuhkan untuk tidak dibuka itu. Karena kalau dibuka, ya, maka dia cukup tidak tidak merepotkan kalau bisa buka pasang. Ya. Ya. Tapi karena dia merepotkan, kalau mau dibuka merepotkan, ya, dipasang lagi merepotkan, maka diberikanlah keringanan, boleh diusap. Ya. Baik, itu alasannya. Kenapa dia harus terbuat dari bahan yang cukup kokoh. Ya. Qala Syekh Abu Muhammad, wa aqallu haddil mutaba'ati ala taqrib, la tahdid, masafatal qasr. Ya. Kemudian apa batasan mutaba'ahnya itu? Mutaba'ah itu artinya berapa batasannya kita boleh menggunakan sepatu itu berjalan tanpa dia robek. Ya. Berapa kilometer? Ya. Dan di sini ada perbedaan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Jadi untuk menentukan sepatu itu kuat atau tidak, kemampuan sepatu itu digunakan berapa kilo dia supaya dia dikatakan kuat itu. Ya. Nah ini juga jadi pembahasan para ulama. Jadi bukan sekedar kuat, nanti kuat bagaimana? Tapi kuatnya itu kuat dipakai berapa kilo. Ya. Kuat dipakai berapa kilo untuk berjalan. Maka ada dua pendapat. Pertama disebutkan oleh Imam Abu Muhammad bahwa kekuatan digunakannya itu alat takrib, alat tahdid. Ya.
kekuatannya itu tidak diberikan batasan minimal. Atau tidak diberikan batasan pasti. Ya. Tidak pakai tahdid, tapi takrib. Takrib itu kira-kira. Ya. Kira-kira berapa kilo dia masih. Masafatul qasr. Ya. Seperti jarak orang boleh musafir. Ya. Orang boleh musafir atau orang dikatakan musafir itu kan 8 parsakh. 8 parsakh dia punya minimal. Ya, minimalnya 8 parsakh itu berapa? 8 kilo. Ya. 8 parsakh itu disebutkan berapa ya? Bukan 8 parsakh ya. Kita lihat dulu ya, supaya tidak salah. Jarak musafir 80 km ya disebutkan ini. Jaraknya 80 kilometer kurang lebih. Ya. Nah itu kurang lebih. Ya, namanya kurang lebih berarti boleh kurang sedikit, boleh lebih sedikit. Ya. Karena memang tidak ada patokan pastinya. Ya, begitu juga kekuatan sepatu yang digunakan itu berapa kilo dia bisa dipakai. Nah, ini sama. Dia tidak menggunakan jarak yang pasti. Ya. Tapi kira-kira. Ya. Dan sepatu yang dikatakan kuat itu dia bisa ratusan kilometer masih boleh dipakai. Ya. Nah ini pendapat pertama. Jadi tidak punya jarak atau tidak punya ketentuan yang pasti. Wa qala Syekh Abu Hamid Al-Ghazali maksudnya. Ya. Berkata Syekh Abu Hamid Al-Imam Al-Ghazali. Beliau memberikan batasan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat beliau, batasannya dikatakan kuat itu kalau bisa dipakai minimal 3 mil. Ya. Minimal 3 mil. Jarak 3 mil itu sepatu masih kokoh, maka itu dikatakan kuat. Dan 3 mil itu berapa kilometer? Ya. 1 mil itu 1,6 kilometer. Jadi kalau 3 mil ya minimal 366 ya sekitar 5 kilometer lah. Ya. Sekitar 5 kilometer kurang lebih. Ya. Dibulatkan. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan minimal dia bisa dipakai dan tidak rusak ya. Dipakainya sejauh 3 mil atau 5 kilometer. Wal awwalu al-mu'tamad. Ya, tapi penulis Kifayatul Akhir mengatakan pendapat yang pertama adalah pendapat yang mu'tamad. Pendapat mu'tamad dalam fiqh Syafi'i maksudnya pendapat yang menjadi acuan. Pendapat yang menjadi pegangan. Jadi batasannya tidak punya batasan yang pasti. Ya, sama seperti batasan masafatul qasr. Ya, jarak orang yang boleh mengqasar salat. Nah, itu juga tidak pasti. Ada kurang lebihnya. Nah. Baik, kemudian terbuat dari apakah sepatu itu yang dibolehkan? Wala farqa fima yumkinu mutabatul masyi alaihi baina an yakuna min jildin aw min sya'rin aw qutnin aw labidin. Jadi kalau bisa digunakan untuk berjalan cukup jauh, ya, maka semua bahan sepatu itu boleh. Baik itu sepatu yang terbuat dari kulit, atau dari bulu, ya, atau dari qutn,
dari kain yang tebal maksudnya, atau dari labid. Labid ini bahasa kita flanel. Kain flanel itu apa? Ya. Kain flanel itu adalah disebutkan dalam definisinya kain yang sangat lembut. Ya. Jenis kain yang sangat lembut. Ya. Nah, kalau dia kuat digunakan untuk berjalan jauh itu, maka dia boleh diusap. Ya, boleh diusap. Ya, tapi nanti disempurnakan dengan syarat yang ketiga. Di situ disebutkan. Baik, itu bahannya. Dari bahannya, jadi dari sisi bahan, khuf yang boleh diusap itu terbuat dari bahan apa? Apa saja. Ya. Ada beberapa pengecualian nanti. Amma ma la yumkinu mutaba'atul masyi alaihi imma li dha'fihi kal muttakhadhi minal khiraqil khafifah wa nahwiha wa kadza jawaribus sufiyah allati la tamna' nufudhal ma'i fala yajuzul mashu 'alaiha. Sedangkan bahan-bahan yang tidak mungkin digunakan untuk berjalan jauh, ya, karena dha'fiha, ya, karena kualitas kainnya yang jelek, ya, sebagaimana kalau dibuat dari al-khiraq al-khafifah, dari kain yang sangat tipis. Nah, contohnya seperti apa itu? Sendal-sendal hotel itu misalnya. Sendal hotel itu kan tipis. Nah, itu kalau dibuat sepatu dari itu khuf, ya. Nah, itu tidak bisa dibawa jalan jauh itu. Ya. Makanya sendal hotel itu cuma untuk di hotel itu saja, di kamar itu saja dipakai. Walaupun ada juga orang yang masuk hotel dia bawa pulang itu sendal hotel. Padahal itu sendal hotel itu fasilitas yang digunakan di kamar itu. Ya, mereka kira hadiah itu, dibawa pulang. Kenang-kenangan katanya. Apalagi orang dari kampung kita pergi di Jakarta, dikasih di hotel yang lumayan bagus, ya. Nah, tulis itu sendal kan logo hotel. Dia bawa pulang itu sendal. Dia kasih tunjuk sama DP keluarga. Kenapa saya menginap di hotel kita orang 1 minggu. Kenapa DP bukti, DP sulap kita bawa pulang. Jadi, baik. Ala kulli hal. Baik. Au wa hakadza jawrab as-sufiyah. Ya. Begitu juga jawarib. Jawarib itu kaos kaki. Kaos kaki yang terbuat dari wol, suf. Ya, kaos kaki yang terbuat dari wol. Nah, itu juga kalau dipakai berjalan di aspal, ya, tidak kuat. Allati la tamna' nufudhal ma'i fala yajuzu al-mashu 'alaiha. Yang tidak bisa menghalangi masuknya air. Ya. Jadi disebutkan dalam kitab ini nanti dalam hadis yang syarat yang ketiga, syarat yang termasuk menjadi dibolehkannya kita mengusap khuf itu adalah khuf itu bisa menghalangi masuknya air. Artinya air tidak meresap sampai di kulit. Ya. Air tidak meresap sampai di kulit. Dia terhalangi di situ. Nah, kalau seperti kaos kaki, nah, kaos kaki itu kan tidak menghalangi air masuk di kulit. Ya, kalau kita usap di luar, dapat rasa basah di dalam. Ya, itu tidak bisa digunakan untuk atau tidak bisa diusap. Wa imma liquwatihi kal muttakhad minal hadid wa nahwihi, fala yajuzul mashu alaihi. Dan begitu juga bahan-bahan khuf yang terbuat dari bahan-bahan yang sangat keras. Ya. Seperti hadid. Ya, seperti besi. Seperti sepatu robot itu. Ya. Terbuat dari besi. Ya. Atau sepatu perang zaman dulu. Ada yang jungle boot.
ada besinya itu. Nah, itu juga tidak boleh diusap. Fala yajuzul mashu alaihi. Ya, jadi yang terlalu lembut atau yang terlalu cepat rusak tidak bisa dipakai berjalan jauh, tidak bisa diusap. Begitu juga yang terlalu kuat atau yang terlalu keras, seperti besi, nah itu juga tidak boleh diusap. Ya. Jadi yang boleh diusap itu seperti sepatu yang terbuat dari kulit, ya, atau bahan-bahan yang sejenisnya. Atau sekarang ada sepatu yang dari plastik yang ringan itu. Seperti sepatu apa yang kita bilang? Sendal apa? Sendal tikus ini. Sendal tikus yang tertutup bagian depannya. Ya. Nah itu kan dia bukan besi, bukan plastik, terbuat dari karet ya, kayak karet gitu. Ya, kayak karet imitasi atau apa aja. Nah itu boleh itu. Ya. Karena dia juga bisa menghalangi air. Baik. Kemudian wa qaulu syekh 'alal khuffain yu'khadhu minhu anna ma la yusamma khuffan la yajuzul mashu 'alaihi hatta law shadda 'ala rijlihi qit'ata jildin bihaitsu la tura al-basharatu wa amkana mutaba'atul masyi 'alaiha lam yajuz al-mashu 'alal madhhab wa qata'a bihi fi rawdah wallahu a'lam. Ya, dan perkataan syekh yang dimaksud syekh ini adalah Imam Abu Syuja. Ya, yang menulis matan. Perkataan beliau alal khuffain, al-massu alal khuffain, ya. Mengusap dua khuf. Ya, kata dua khuf ini menunjukkan bahwa apa-apa yang tidak disebut khuf tidak boleh diusap. Ya, jadi sendal, na'al, nah itu tidak boleh diusap. Atau hidha, ya, sepatu yang biasa kita gunakan, nah itu tidak boleh juga diusap. Karena tidak disebut sebagai khuf. Ya, tidak disebut khuf. Walaupun benda tersebut menutupi kaki. Ya, menutupi kaki. Dan tidak terlihat kulit. Serta bisa digunakan untuk berjalan jauh. Lam yajuz al-mashu al-madhab. Ya. Maka dalam madhab Asy-Syafi'i tidak boleh diusap. Ya. Dan ini yang disebutkan sebagai wa qata'a bihi fi rawdah. Imam An-Nawawi menyebutkan ini sebagai pendapat yang qati', ya, pendapat yang keputusan, ya, keputusan dalam mazhab. Artinya ketetapan, ya. Jadi ketetapan dalam mazhab Syafi'i apa yang kita pakai di kaki yang tidak disebut khuf, ya, maka tidak bisa dijadikan sebagai alat yang diusap ketika kita berwudu. Karena di situ jelas dikatakan al-massu alal khuffain. Maka kalau na'al tidak bisa. Ya. Walaupun na'al sekarang atau sandal sekarang ada sandal sepatu yang disebut sandal sepatu. Ya, sandal sepatu. Ya, sudah sandal sepatu lagi. Atau sepatu yang tidak disebut khuf. Nah, itu juga tidak bisa diusap. Ya. Kemudian syarat yang ketiga. Ya. Syarat yang ketiga, an yamna nufudhal ma'i. Fa in lam yamna
fala yajuzul mashu alaihi ala rajih li'anna al-ghaliba fil khifafi kaunuha tamna'u nufudhal ma'i fatansarifun nususu ilaihi. Ya. Syarat yang ketiga adalah khuf itu bisa menghalangi masuknya air ke kulit. Ya. Jadi kalau yang tidak menghalangi masuknya air, artinya dia rembes, ya. Dia merembes. Kalau diusap dia merembes ke dalam. Ya. Maka la yajuzul mashu alaihi ala rajih. Ya, dalam pendapat mazhab Syafi'i yang rajih tidak boleh diusap. Artinya kalau mau dipakai boleh, tapi kalau berwudu maka harus dibuka. Ya, kalau berwudu harus dibuka. Ya. Itu kalau terbuat dari bahan-bahan yang meresap air. Airnya masuk ke dalam. Ya. Nah, seperti kebanyakan sepatu sekarang. Sepatu sekarang kan kebanyakan bisa meresap. Kecuali yang dilapisi bahan plastik di luarnya. Ya, kalau sepatu kain itu dia basah, meresap. Ya. Jadi kalau ada sepatu-sepatu plastik atau sepatu karet ya, yang menghalangi masuknya air, maka itu yang dibolehkan. Ya. Mengapa? Karena secara bahasa ya, li'annal ghalib fil khifaf kaunuha tamna'u nufudhal ma' fatansarifun nususu ilaihi. Ya. Karena dalam fakta dan prakteknya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, khuf itu terbuat dari bahan yang tidak bisa dimasuki oleh air atau bahan yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit atau ke kulit kaki. Ya. Makanya dia bisa diusap itu karena dia tidak tembus di dalam kaki. Ya, tidak tembus ke kulit. Nah, kalau dia tembus ke kulit maka harus dibasuh kakinya. Ya. Maka nas-nas yang ada, kata beliau, diartikan dengan apa yang ada pada zaman Nabi itu. Yang merupakan mayoritas khuf atau sebagian besar khuf, al-ghalib, itu terbuat dari bahan yang bisa menghalangi air. Ya. Kemudian al-amru rabi', ya, syarat yang keempat. Ya. Atau syarat kelima. Kalau digabung dengan syarat yang pertama. Jadi ini yang keempat dari poin yang kedua. An yakunal khuffu tahiran. Syaratnya khuf itu harus suci. Ya, harus suci. Baik bahannya tidak terbuat dari bahan-bahan yang najis. Qala Ibnu Rif'ah, ittafaqal ashabu kafatan ala ishtirati kaunihi tahiran. Berkata Ibnu Rif'ah. Ibnu Rif'ah ini adalah salah seorang imam dalam mazhab Syafi'i. Namanya Najmuddin Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Murtafi' bin Hazim bin Ibrahim Al-Ansari. Ya. Beliau wafat di Mesir tahun 710. Ya. Gurunya daripada Imam Taqiyuddin As-Subki. Gurunya Imam Taqiyuddin As-Subki. Namanya Ibnu Rif'ah. Ya. Nama aslinya Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Murtafi'. Ya, bin Hazim bin Ibrahim. Dikenal dengan Ibnu Rif'ah. Nah, ini kata beliau, sepakat ashab asy-Syafi'i, ya, ashabus Syafi'i sepakat bahwa disyaratkan khuf yang akan diusap itu
haruslah tahir, haruslah suci. Fala yajuzu ala khuffin muttakhadhin min jildi maitatin lam yudbagh. Ya. Maka tidak boleh mengusap khuf yang terbuat dari kulit bangkai yang belum didabag. Ya, kulit bangkai tapi belum didabag. Ya. Belum di apa bahasa kita itu? Belum disamak. Ya. Yang belum disamak. Karena kulit bangkai yang belum disamak itu hukumnya najis. Hukumnya najis. Ya, proses pensamakan kita sudah sebutkan dulu pada saat membahas tentang almiyah, ya. Membahas tentang bangkai, ya. Itu dicuci dengan menggunakan daun idkhir, ada yang mengatakan daun palem dan sebagainya. Itu cara mendabag. Ya. Kalau belum dicuci seperti itu, maka masih dikategorikan sebagai bahan yang najis. Nah, kalau langsung bahan najis itu langsung dipakai buat sepatu atau buat khuf, maka itu tidak boleh diusap. Ya. Kenapa? Karena najis. Ya. Dan sholat itu kan tidak boleh ada najis kalau kita sholat. Ya. Baik dari sisi pakaian, atau di tempat kita sholat, ya, atau di tubuh kita ada najis, itu tidak boleh. Ya, karena orang yang sholat harus suci. Suci dari hadas dan suci dari najis. Qala fi dzakhair au dubigha wa tanajjasa ma lam yathur limtina'is sholati bihi. Wa kadzalika sarraha bihi an-Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Berkata penulis kitab Az-Zakhair. Penulis kitab Az-Zakhair namanya Al-Imam Mujalli bin Jumai' bin Naja Al-Qurashi Al-Makhzumi. Beliau wafat tahun 550 Hijriah. Kalau Imam Ibn Rifai itu 710. Kalau Imam Mujalli bin Jumai' bin Naja Al-Makhzumi, ya, beliau menulis kitab dalam mazhab Syafi'i namanya kitab Az-Zakhair, ya, kitab fiqih, salah satu kitab yang dijadikan rujukan dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan audubigha wa tanajjasa ma lam yathur. Ya. Sudah didabag tapi tanajjas, mutanajjis. Mutanajjis itu artinya dikenai najis. Ya, jadi bukan najis dari dirinya. Ya. Tanajjasa. Jadi diterpa oleh najis atau kena najis. Ya. Khuf sudah didabag kemudian kena najis. Ya, karena biasanya khuf itu terbuat dari kulit. Yang terbuat dari kulit. Kalau belum disucikan, nah, maka dia tidak boleh digunakan untuk diusap. Ya, dengan cara diusap. Alasannya, limtina'is sholati bihi. Ya, karena tidak boleh sholat menggunakan barang-barang yang najis. Ya. Karena ini orang berwudu itu untuk sholat. Ya. Tujuan utama wudu adalah untuk sholat. Ya. Jadi kalau ketika sholat tidak boleh dipakai, berarti ya, ketika wudunya juga tidak bisa digunakan. Ya, makanya khuf itu syaratnya harus suci. Harus suci dari najis. Baik suci najis dalam dirinya, dalam fisik khuf tersebut terbuat dari bahan-bahan yang suci, atau ketika khuf tersebut dikenai oleh najis dari luar fisik khuf tersebut. Ya. Jadi tidak boleh ada najis. Wa kadza sarraha bihi Nawawi fi Syarhil Muhadzab wallahu a'lam. Nah, begitu juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi secara sharih, ya, secara terang benderang dalam kitab beliau Syarhul Muhadzab. Jadi itu semua syarat-syarat daripada khuf yang boleh diusap, ya. Yang pertama itu
digunakan setelah berwudu, setelah bersuci. Ya. Kemudian khuf itu boleh digunakan atau boleh diusap. Ya. Nah, boleh diusap ini dilihat dari pertama, khuf itu menutupi seluruh bagian kaki yang wajib dicuci. Ya. Kemudian yang kedua, khuf itu kuat digunakan untuk berjalan cukup jauh. Yang ketiga, khuf itu menghalangi masuknya air ke kulit. Yang keempat, khufnya suci. Nah, jadi ini syarat-syarat khuf yang boleh diusap ketika kita hendak berwudu. Ya. Kemudian yang tidak disebutkan dalam matan Abu Syuja, ditambahkan beliau di sini, ya. Kalau ada orang yang menggunakan khuf double, ya. Beliau mengatakan, "Lau labisa khuffan fawqa khuffin li syiddatil bardi nudhira." Ya. Kalau dia pakai khuf, kemudian pakai lagi khuf yang kedua, ya, jadi 2 lapis khufnya. Untuk apa? Karena dingin yang amat sangat. Ya. Nah, kalau di luar negeri itu kan, kalau musim dingin itu di bawah 0, ya, derajat. Ya, jadi dingin sekali, membeku orang. Ya. Nah, alhamdulillah kita di sini kalau dingin tidak terlalu dingin. Ya. Kalau di Saudi misalnya, kalau musim dingin, dingin sekali. Ya. Saking dinginnya sampai pica bibir. Ya. Saking dinginnya, kedinginan, bisa pica-pica bibir. Ya. Nah, itu kalau orang yang tidak terbiasa, pakai satu khuf rasa masih dingin, maka pakai double. Pakai double khuf. Ya. Bagaimana caranya mengusap kalau seperti itu kan? Nah, biasanya di suasana dingin itu masul khufain itu sangat bermanfaat sekali. Ya. Kalau kita di Indonesia kan kayaknya tidak pernah kita mengusap sepatu. Ya. Sedingin-dinginnya kita masih bisa sontong air. Ya. Jadi kalau di Saudi kalau sudah dingin sekali, sontong air rasa tidak bisa. Ya. Maka pakai double. Nah, bagaimana caranya ini? Apakah boleh diusap yang itu? Nudhira. Jadi ada penjelasan. Ya, penjelasan yang pertama, in kanal a'la salihan lil mashi alaihi dunal asfal li dha'fihi aw li takharruqihi jazal mashu alal a'la dunal asfal. Ya. Jadi kalau khuf yang paling luar itu boleh memenuhi syarat untuk diusap, sedangkan khuf yang bagian dalam itu tidak memenuhi syarat diusap. Ya. Apakah karena dia terbuat dari bahan yang lembek, ya, tipis, ya, atau karena ada cacatnya, ya, maka boleh kita mengusap khuf yang paling luar saja. Ya. Khuf yang paling luar saja. Ini pertama. Jadi kalau kita pakai khuf 2, yang di dalam kita pakai khuf yang lebih tipis, ya, atau khuf yang lembut, ya. Kemudian yang di luar kita pakai khuf yang lebih keras, ya. Maka cukup mengusap khuf yang lebih di luar atau yang lapisan kedua. Ini yang pertama. Wa in kanal asfalu salihan dunal a'la fal mashu alal asfali jaizun. Ya. Sebaliknya, kalau khuf yang di dalam lebih memenuhi syarat untuk diusap, ya. Khuf yang di luar tidak memenuhi syarat diusap, ya. Maka fal mashu alal asfali jaizun. Ya. Maka yang diusap yang mana? Yang diusap yang khuf yang lapisan pertama, yang asfal, yang di bawah bahasanya. Artinya yang di dalam, ya, khuf yang kita pakai yang pertama itu. Itu kalau yang pertama soleh, memenuhi syarat,
sedangkan yang lapisan luar tidak memenuhi syarat. Terbalik yang tadi. Kalau yang tadi lapisan yang pertama tidak memenuhi syarat, lapisan kedua memenuhi syarat. Ya, maka diusap yang lapisan kedua. Ya. Falau masahal a'la fawasalal ma'u ilal asfal. Ya. Yang ketiga penjelasannya, apabila dia mengusap khuf yang di luar, dan airnya meresap sampai ke khuf yang di dalam. Ya. Bagaimana penjelasannya? Ini penjelasannya, fa in qasada mashal asfal jaza. Ya. Kalau dia berniat mengusap yang di dalam, ya. Yang dia usap yang di luar tapi niatnya yang di dalam. Kenapa? Karena yang di luar tidak memenuhi syarat. Ya. Karena masuk, tembus dia. Ya. Jadi khuf yang di luar itu tembus air. Ya. Khuf yang di dalam tidak tembus air. Ya. Maka kalau dia usap yang di luar dengan niat mengusap yang di dalam, paham ya? Maka itu jaza. Maka boleh mengusap. Ada usapannya itu apa? Sah. Ya. Fal masu al asfali jaizun. Kemudian, falau masahal a'la fawasalal ma'u ilal asfal. Wa kadza in qasadahuma ala rajih. Ya. Jadi orang yang mengusap khuf double itu niatnya ada beberapa. Niat pertama, kalau dia niatnya mengusap yang bagian dalam, khuf yang nomor 1. Karena dia tahu khuf yang nomor 2 ini tembus air. Tidak memenuhi syarat untuk diusap. Ya. Dan dia niatnya di dalam hati, dia mengusap yang bagian dalam. Maka itu usapannya boleh, sah. Kemudian yang kedua, ya, kalau dia berniat mengusap dua-duanya sekalian. Ya. Jadi khuf yang di luar tembus air, yang di dalam tidak tembus air. Ya. Maka dia usap dengan niat mengusap kedua-duanya. Karena kalau dia tembus kan ya, pasti sampai di dalam. Jadi dia niatkan usap dua-dua. Yang kedua. Ala rajih, ini dalam pendapat yang rajih. Kemudian yang ketiga, wa in qasadal a'la faqat lam yajuz. Ya. Kalau dia hanya berniat mengusap yang nomor 2 saja, paham ya? Yang di luar saja, sedangkan yang di luar itu tidak memenuhi syarat diusap, maka tidak sah. Ya. Usapannya tidak sah. Jadi 2 yang sah, 1 tidak. Ya. Nah, yang keempat, ya, ini ditambahkan. Berarti ada 4 kondisi. Wa in lam yaqsud wahidan minhuma bal qasadal masha fil jumlah. Ya. Ajza'a 'ala rajih li qasdi isqati fardir rajuli bil mashi. Ya. Kalau dia tidak dia tidak membedakan, ya. Dia tidak membedakan kedua-duanya. Ya. Dia tidak memerincikan. Pokoknya Pokoknya dia berniat usap. Entah usap yang pertama atau kedua, yang penting usap. Ya. Ini modelnya. Jadi yang pertama dia niat usap bagian dalam. Ya. Kemudian yang kedua, dia niat usap dua-duanya. Yang ketiga, dia niat usap bagian luar. Ya. Yang keempat, dia tidak berniat usap yang mana-mana. Yang penting usap. Ya. Yang penting usap. Maka dalam madhab disebutkan ajza'a 'ala rajih. Ya. Maka itu boleh dalam pendapat yang rajih.
Kenapa? Karena dia niatnya isqatu fardir rajul birmas. Dia niatnya umum. Ya, niatnya adalah mengusap khuf untuk menggugurkan kewajiban ketika berwudu. Ya, karena dibolehkan untuk mengusap khuf. Ya. Jadi dari 4 kondisi kalau menggunakan yang double, ya, dan double ini bagian dalamnya boleh diusap, bagian luarnya tidak memenuhi syarat. Ya. Baik. Lanjut. Poin selanjutnya, wa in kana kullu minal khuffaini la yasluhu lil mashi. Ya, ta'adzaral mashu. Ya. Nah, kondisi selanjutnya, apabila 2 khuf yang dipakai double itu dua-duanya tidak memenuhi syarat untuk dimasah. Ya. Maka ta'adzaral mashu. Maka tidak boleh diusap. Karena dua-duanya tidak memenuhi syarat. Ya. Wa in kana kullu minal khuffaini shalihan lil mashi. Nah, ini kondisi yang lain. Dua-duanya boleh. Kalau tadi itu kan beda-beda. Yang pertama, yang kedua, yang di luar boleh, yang di dalam tidak. Kemudian yang di dalam boleh, yang di luar tidak. Ya. Kemudian yang ketiga, dua-duanya tidak memenuhi syarat. Ya. Maka otomatis tidak boleh. Nah, yang keempat, kondisinya menggunakan 2 khuf dan dua-duanya memenuhi syarat untuk diusap. Nah, ini juga jadi masalah juga. Ya. Apa katanya? Kita baca. Ya. Fa fi jawazil mashi 'alal a'la wahdahu qaulan. Ya. Maka apakah kita boleh mengusap bagian luar saja atau khuf yang di luar saja? Di dalam masalah ini disebutkan ada 2 qaul. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i. 2 qaul Imam Syafi'i. Pertama, al-qadim al-jawaz li'anna al-hajah qad tad'u ila al-khuffi al-wahid. Ya. Dalam mazhab yang qadim, dalam perkataan yang qadim, dalam perkataan Imam Syafi'i yang qadim, yang lama, tidak atau al-jawaz, boleh, ya. Boleh diusap bagian yang kedua saja atau bagian yang luar saja atau khuf yang nomor 2 saja. Ya. Kenapa? Karena hajat dalam masalah usap khuf itu cuma 1. Ya. Jadi kalau sudah 1 diusap berarti sudah boleh. Kenapa? Karena dua-duanya memang memenuhi syarat. Ya, ini qaul qadim. Sedangkan qaul jadid wa huwal adhhar indal jumhur, ya, dalam mazhab yang jadid, dan ini yang pendapat yang lebih jelas, ya, pendapat yang lebih terang dalam pandangan jumhur asy-Syafi'iyah, jumhur ulama Syafi'iyah, annahu la yasih. Ya. Wa nassa alaihi Syafi'i fil Ya. Bahwa yang kedua tidak boleh mengusap bagian khuf yang nomor 2, yang di luar. Ya. Karena bagian yang dalam memenuhi syarat. Maka yang di luar tidak boleh masah. Dalam pendapat yang jadid. Ya. Li'anna ghuslar rijli aslun wal mashu rukhsatun ammatun waradat fil khuffi li umumil hajati ilaihi wal hajatu ila khuffin fawqa khuffin khassah fala tata'adda rukhsatu ilaihi. Ya. Kenapa dianggap tidak sah dalam pendapat yang jadid? Karena hukum asal ketika wudu itu adalah membasuh kaki. Ya. Dan mengusap khuf itu adalah rukhsah, keringanan. Karena hajat. Ya, karena adanya hajat. Ya. Nah, kalau didobel lagi rukhsahnya, didobel lagi khufnya, berarti
rukhsahnya jadi tak double lagi. Ya. Sedangkan rukhsah itu 1 kali saja. Ya. Maka dan menggunakan khuf double itu sifatnya khusus. Ya. Di waktu-waktu tertentu saja. Li syiddatil bardi. Ya. Pada saat dingin yang amat sangat saja. Ya. Jadi dia sifatnya khusus. Ya. Maka kalau dia sifatnya khusus, la tata'adda rukhsatu ilaihi. Ya, rukhsahnya tidak bisa menular ke yang kedua. Ya. Rukhsahnya tidak bisa menular ke khuf yang kedua. Maka bagaimana caranya? Ya, tetap buka khuf yang kedua, usap khuf yang pertama. Ya. Ini pendapat yang kedua dalam madhab atau dalam pendapat qadim. Alasannya tadi itu. Kemudian alasan yang kedua, li'annal a'la satirun lil mamsuh. Falam yakum fi isqatil fardil mamsuh kal imamah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kenapa? Karena sepatu yang khuf yang nomor 2 itu dia satir, menutupi khuf yang wajib diusap. Ya. Dia menutupi khuf yang wajib diusap. Ya. Maka lam yakum fi isqatil fardhi. Ya. Dia tidak bisa menggugurkan kewajiban. Ya. Tidak bisa menggugurkan kewajiban yang harus diusap. Ya. Sebagaimana al-imamah, mengusap imamah. Ya. Imamah itu apa? Surban. Ya. Nanti akan ada apakah boleh mengusap surban ketika kita berwudu. Ya. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh mengusap surban seluruhnya ketika kita kalau tertutup semua rambut dengan surban kemudian kita usap bagian atas, bagian surban itu tidak sah wudunya. Ya. Karena tidak kena kepala. Ya. Maka caranya bagaimana? Surbannya dikasih turun sedikit. Ya. Yang penting kena kepala dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi itu. Kemudian yang terakhir sebelum kita salat, laula bisal khuffa fawqal jabirati fal asahhu innahu la yajuzul mashu alaihi li'annahu malbusun fawqa mamsuhin fala yujzi'ul mashu alaihi kama sil imamah badal ar-ra'si wallahu a'lam. Ya, bagian yang terakhir dari masul khuf adalah apabila seseorang menggunakan khuf di atas kaki yang menggunakan perban. Ya. Dan perbannya tebal. Ada perban yang kuat. Ya. Tidak tembus air. Ya. Kalau misalnya la qadarallah ada celaka di kaki. Ya. Kemudian diperban kakinya itu. Maka boleh diusap itu perban. Ya. Nah, kalau kita pakai khuf, apakah khufnya yang diusap? Di sini disebutkan tidak boleh. Ya. Khufnya la yajuzul mashu alaih. Ya. Sama seperti yang tadi itu. 2 khuf yang sama-sama boleh diusap. Ya. 2 khuf yang sama-sama memenuhi syarat diusap, maka yang diusap adalah yang pertama atau bagian yang dalam. Ya. Begitu juga kalau menggunakan khuf di atas perban, ya, jabirah. Maka la yajuzul mashu alaih li'annahu malbusun fawqa mamsuh. Ya, karena itu dia menggunakan sesuatu yang di atas bagian yang harusnya diusap. Ya, maka yang diusap adalah jabirahnya, bukan khufnya. Falam yujzi al-mashu alaihi kamashil imamah badala ar-ra'si. Ya, maka tidak boleh diusap sebagaimana tidak boleh mengusap imamah untuk mengganti mewakili usapan kepala. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau kita berwudu, kita tiba dalam rangkaian wudu itu mengusap kepala, kemudian di kepala kita ada imamah, ya, atau topi atau apa yang menutupi kepala secara keseluruhan, ya, kemudian kita usap itu imamah, maka wudunya tidak sah, la yujzi.
Ya, imamahnya harus dibuka dulu. Apakah dibuka semua atau dibuka sebagian? Ya. Sebagian diusap kepalanya, sebagian diusap imamahnya, itu boleh. Ya. Jadi imamahnya disimpan di tengah kepala sini, kemudian diusap. Bagian kepala kena di depan, kemudian bagian belakang. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i mengusap kepala boleh sebagian. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang kena, ya karena ditutup oleh imamah semua, nah itu tidak sah dia punya wudhu. Ya, ini tentang bagaimana cara atau syarat-syarat kita mengusap khuf, ya, ketika kita berwudu. Sudah salat Isya, kita lanjutkan pekan depan tentang berapa waktu dibolehkan kita untuk mengusap khuf. Ya, baik ketika kita di rumah itu berapa hari, ya, ketika di perjalanan berapa hari. Nanti disebutkan di bab selanjutnya atau di poin selanjutnya. Kita cukupkan sampai sini, sudah salat Isya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.